Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Septian Saputra Demak Bone. Saya dari reguler Angkatan 2023. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah kepemimpinan yang dipandu oleh Ibu Dr. Andi Tendri Sose, SSN, SE, MSI. Oke, tanpa berlama-lama atau tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita ke materi. Sebelum itu, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama secara sadar dan sukarela demi mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak selalu berkaitan dengan jabatan formal, melainkan juga mencakup proses, kemampuan personal, serta seni dan mengelola dan membimbing manusia. Oke, poin yang pertama yaitu teori dasar kepemimpinan. Teori kepemimpinan menjelaskan faktor-faktor yang membuat seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif. Faktor pertama, contohnya itu teori sifat, menekankan bahwa pemimpin memiliki karakter bawaan seperti percaya diri, tanggung jawab, dan keberanian. Teori perilaku meliputi kepemimpinan dari tindakan nyata kepemimpinan dalam mengarahkan dan membina bawahannya. Teori situasional dan kontingensi menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi dan kondisi lingkungan saat ini. Teori transformasional dan transaksional fokus pada perubahan, motivasi, serta sistem penghargaan dan hukuman. Poin yang selanjutnya itu kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional menegaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar. Pemimpin yang harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi situasi, tingkat kematangan, kemampuan, serta motivasi bawahan. Pendekatan ini bertujuan agar kinerja individu dan organisasi dapat berjalan optimal. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara atau pendekatan pemimpin dalam memengaruhi dan mengarahkan bawahannya. Gaya ini dapat dipelajari, dikembangkan, dan diubah sesuai kondisi organisasi. Gaya kepemimpinan sangat menentukan kualitas hubungan kerja, komunikasi, serta iklim dari organisasi. Poin yang selanjutnya yaitu kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transformasional berfokus pada pemberian inspirasi, motivasi, serta dorongan untuk berinovasi dan berkembang. Selanjutnya, kepemimpinan transaksional menekankan hubungan pertukaran antara pemimpin dan bawahan melalui sistem penghargaan dan hukuman. Kedua gaya ini saling melengkapi dalam menciptakan organisasi yang disiplin sekaligus inovatif. Poin yang selanjutnya kepemimpinan karismatik dan visioner. Kepemimpinan karismatik ditandai dengan kemampuan pemimpin dalam memengaruhi pengikut melalui pesona pribadi, kepercayaan diri, dan komunikasi yang inspiratif. Kepemimpinan visioner menekankan kemampuan pemimpin dalam memiliki pandangan jauh ke depan serta menyampaikan visi yang jelas. Kedua gaya ini membantu organisasi memiliki arah dan tujuan yang jelas. Poin selanjutnya kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis berdasarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pemimpin etis menjadikan etika sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga kepemimpinan berjalan secara adil, transparan, dan dapat dipercaya. Kepemimpinan dalam organisasi
adalah poin yang sekarang kita akan bahas. Kepemimpinan dalam organisasi merupakan proses dinamis yang melibatkan kemampuan memengaruhi, mengarahkan, dan mengordinasikan anggota organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh aktivitas berjalan selaras demi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Poin yang selanjutnya, kepemimpinan gender. Kepemimpinan gender menekankan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam memimpin. Kepemimpinan perempuan sering dikaitkan dengan gaya empatik, kolaboratif, dan transformasional. Kesetaraan gender terbukti meningkatkan kinerja serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Selanjutnya itu kepemimpinan visioner dan inovatif. Kepemimpinan visioner dan inovatif sangat dibutuhkan di era perubahan dan disrupsi. Pemimpin dituntut mampu menjawab tantangan, menciptakan nilai baru, serta menjamin keberlanjutan organisasi. Kreativitas dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama. Selanjutnya itu kepemimpinan global dan lintas budaya. Di era globalisasi, pemimpin harus memiliki wawasan internasional, kecerdasan budaya, serta kemampuan beradaptasi dengan perbedaan nilai, komunikasi, dan sistem kerja. Kepemimpinan lintas budaya penting untuk meningkatkan efektivitas organisasi di tingkat global. Oke, kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu kepemimpinan mencakup berbagai teori, gaya, dan pendekatan seperti kepemimpinan situasional, transformasional, transaksional, karismatik, kepemimpinan etis, hingga kepemimpinan global dan gender. Kepemimpinan yang baik menurut saya yaitu kepemimpinan yang beradaptif, berlandaskan etika, mampu menginspirasi, serta menyesuaikan dirinya sendiri ini dengan situasi dan kebutuhan bawahannya atau anggotanya demi mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan atau secara terus-menerus dan terus-menerus. Oke, itulah dia tadi penjelasan atau presentasi saya tentang mata kuliah kepemimpinan selama 1 semester. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir atau sampai selesai. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.